Halo semuanya, udah lama banget gua nggak ngupload video YouTube. Sekitar 1 tahun atau mungkin 2 tahun yang lalu terakhir kali gua upload video ke YouTube. Kenapa demikian? Dikarenakan kemalasan gua. Jujur menurut gua upload video di YouTube itu membutuhkan effort yang sangat besar. Pertama kita harus ngambil videonya, kedua kita edit videonya, ketiga kita review, keempat kita kasih eh, teman-teman kita yang lain, atau biasa gue kasih ke cewek gue buat ngecek, siapa tahu ada yang kelewat dari gue, baru kita upload. Dan ngedit video itu bukan skill yang gampang. Gue nggak punya basicnya sama sekali. Gue belajar otodidak dan itu ribet banget. Makanya kalau lu lihat dari video-video YouTube gue, semuanya editan-editan yang sangat simple. Karena cuman cut, kasih tulisan, dan gitu-gitu. Tapi sekarang gue lagi pengen banget ngupload video lagi. Kenapa? Karena menurut gue sayang kalau nggak gue dokumentasiin apa yang terjadi di Dubai ini selama gue di sini. Karena nggak tahu in the future mungkin gue balik, mungkin gue pindah dari Dubai. Pasti bakal seru banget kalau gue ngedenger apa yang gue lewati selama di Dubai. Oleh karena itu gue memutuskan untuk membuat video podcast. Jadi rencananya adalah audionya akan gue upload ke Spotify atau ke Apple Music, ke Apple Music. Videonya akan gue upload langsung ke YouTube tanpa gue edit, ataupun gue edit hanya bener-bener simple, cutting doang, gue nggak perlu ngasih tulisan, efek, bumper, apapun itu. Dan rencananya gue mau ngupload ini sering-sering, nggak tiap hari tentu karena itu capek banget, tapi mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Rencananya gue akan ngebahas apa yang terjadi di Dubai. Nah, untuk episode kali ini gue mau ngebahas apa yang terjadi di Dubai selama 10 bulan 10 bulan ke belakang. Udah banyak banget yang terjadi. Gue punya listnya. Ini terjadi di Dubai dan terjadi di hidup gue. Jadi gue akan kasih tahu kalian apa yang terjadi selama setahun ke belakang. Nggak nyampe setahun, 10 bulan ke belakang. Dimulai dari hal yang paling seru tahun ini, bukan cuma buat gue dan orang Dubai, orang Indonesia di Dubai, tapi juga buat orang Indonesia pada umumnya, yaitu pemilu 2024, Pak Prabowo lawan Pak Anies, lawan Pak Ganjar. Di sini sebenarnya hype-nya nggak terlalu sebesar di Indonesia, karena orang-orang sibuk dengan pekerjaannya, mereka nggak kurang begitu peduli dengan apa yang terjadi di pemilu ini, sehingga hype-nya baru kelihatan saat hari H pemilunya. Walaupun sebelum hari H, gue dan teman-teman gue kita sempat ada nobar pemilu bareng, tapi di sini nggak begitu kelihatan siapa yang dukung mana, karena kita mungkin saling respect satu sama lain. Jadi saat nonton kita tuh kurang lepas komentarin ya, karena kita takut orang ketika kita misalnya gua komentarin Pak Anies, Pak Prabowo atau Pak Ganjar, ketika salah satu gua komentarin ternyata temen gue tuh pendukungnya, jadi kayaknya kita tipis-tipis aja ngekomennya. Sampailah di hari H, kita datang ke KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai. Itu udah rame banget. Kebetulan gua nggak daftar buat pemilihan umum. Jadi karena gua nggak daftar, gua kedapetan untuk nyoblos siang hari. Gue datang bersama beberapa teman gua, kita nyampe. Begitu nyampe di sana itu udah rame banget. Ngantri sampai keluar KJRI. Antusiasnya cukup besar. Gue nggak tahu antusias orang mau pemilu atau antusias karena di tempat yang sama, di momen yang sama juga disediakan jajanan-jajanan khas Indonesia, makanan Indonesia seperti bakso, sate, nasi padang, gitu-gitulah. Jadi banyak stand-stand orang Indonesia yang buka di sana. Gue nggak tahu orang pengen datang semua karena pemilu atau emang pengen makan aja karena kangen makanan Indonesia. Jadi disitulah baru kelihatan antusiasnya. Ada beberapa yang pakai
atribut, walaupun sebenarnya sudah dilarang dan tidak diperbolehkan untuk memakai atribut mendukung satu pihak atau satu calon. Paling banyak yang tentu pemenang pemilunya adalah pendukung Pak Prabowo. Banyak yang memakai baju biru langit yang menandakan dia pendukung Pak Prabowo. Ada yang satu orang lucu banget, anak kecil, dia gemoy gitu. Dia pakai baju biru, baju kayak pendukung Pak Prabowo. Lucu banget, kayak gambar Pak Prabowo masih kecil. Lucu banget kayak gambar Pak Prabowo yang pas jadi AI itu. Itu lucu banget. Gue ngeliatnya kayak lucu banget, tapi sayang ya, dia juga diharuskan untuk mengganti baju kalau gue nggak salah. Kalau gue nggak salah tangkap, karena emang nggak dibolehin buat pakai baju mendukung salah satu calon. Takutnya mungkin ricuh atau bagaimana ya, gue juga nggak ngerti. Tapi begitu aja, dan ternyata banyak banget yang datang. Gue ketemu banyak banget orang Indonesia yang, of course semua orang Indonesia. Gue ketemu banyak banget yang gue kenal di situ dan kita nggak janjian. Ternyata mereka datang. Ada yang ternyata datang cuma buat makanannya doang juga. Dan memang makanannya enak-enak, gue akui. Tetap makanan Indonesia yang dimasak sama orang Indonesia langsung adalah tetap yang terbaik. Itu yang terjadi di awal tahun. Terus tahun ini gue jalan-jalan ke sebuah negara. Nama negaranya adalah Georgia. Jaraknya nggak jauh dari sini. Dia itu udah masuk ke Europe. Jaraknya kalau dari Dubai, kalau nggak salah waktu itu kita tempuh flight cuma 3 jaman. 3 jaman kita naik pesawat yang cukup murah. Kalau nggak salah waktu itu kita pakai Fly Dubai, terbang dari DXB, Dubai International Airport, langsung kita ke Tbilisi. Walaupun itu maskapai murah, tapi harga tiketnya cukup mahal. Kenapa? Karena kita memutuskan pergi di hari libur nasional UAE. For your information, Dubai itu jarang banget libur. Makanya kita dapat cuti yang cukup banyak. Rata-rata orang cuti 30 hari dalam 1 tahun. Dapat jatah cuti. Tapi kita memutuskan pergi di saat semua orang lagi libur. Yang mana semua orang akan jalan-jalan dan memakai cutinya untuk jalan-jalan yang lebih panjang. Dan kita pergi. Tadinya kita cuma mau ke Abu Dhabi. Tapi setelah kita mikir, ngapain kita ke Abu Dhabi 3 hari? Lebih baik kita cari negara lain yuk. Akhirnya negara yang masih terjangkau harganya, karena harganya cukup tinggi, cuma Georgia. Akhirnya kita pergilah ke Georgia. Kita trip 3 hari. Itu berarti trip pertama gue ke negara Europe mungkin ya, karena itu udah termasuk Europe. Dan gue suka banget vibe-nya Georgia. Vibe slow living kayak Jogja. Jadi orang-orangnya kayak slow living gitu. Kalau dibandingin sama Dubai, gue nggak tahu ya negara Europe lain karena gue belum pernah. Tapi dibandingin sama Dubai, itu slow living banget. Nggak tahu karena gue juga lagi liburan ya. Tapi enak banget. Terus dia tuh masih winter di sana kan. Lebih ke hujan sih. Jadi adem. Terus udah jam 8, jam 9 malam tuh udah sepi. Kalau Dubai jam 8, 9 malam masih rame. Ini masih sepi. Udah sepi. Enak banget. Kita jalan-jalan ke beberapa tempat. Kita ke banyak gereja karena mereka itu negara ortodoks, negara Katolik ortodoks. Setahu gua Katolik ortodoks. Jadi mereka punya banyak banget gereja yang keren-keren banget, dan gua di dalam trip ini adalah satu-satunya Kristiani di antara teman-temanku. Jadi saya yang paling excited. Yang lainnya excited juga, tapi saya doang yang paling excited. Tentunya selain itu kita juga ke beberapa tempat, yaitu ada Kasbegi, pegunungan salju gitu. Kita ngambil day trip gitu. Di Georgia menurut gua tempat yang enak buat jalan-jalan, tapi makanannya kurang begitu unik. Ada
kacipuri yang menurut gue cukup enak, sama gue lupa ada 2 makanan yang khasnya Georgia. Yang satu kayak dimsum tapi gede banget, yang satu kayak roti tengahnya ada telur gitu, yang juga enak. Tapi cuma 2 itu, sisanya tuh kayak makanan-makanan campuran Middle East, Asian food gitu-gitu. Bahkan gue sama teman-teman gue makan Thailand food di sana karena saking bosennya dan pengen makan Asia. Jadi itu trip gue di Georgia. Habis dari Georgia, gue balik ke Dubai. Ini adalah momen dimana satu hal terjadi di Dubai yang beritanya sampai ke Indonesia, yaitu adalah banjir Dubai. Pada saat banjir Dubai, gue ada di sini. Gue lagi working from home karena sudah dikasih peringatan dini oleh pemerintah terkait cuaca. Jadi pemerintah udah ngasih tahu kalau kemungkinan besok cuacanya akan hujan dan disarankan untuk work from home, dan company gue memutuskan untuk employee-nya work from home karena ditakuti cuacanya tidak mendukung untuk orang commuting. Jadilah gue work from home. Ternyata benar, hujan sehujan-hujannya. Udah hujan, badai pasir, entah apalah itu semua jadi satu. Di luar langitnya tuh kuning banget, udah kayak film apa ya, pokoknya kuning banget, hujan. Abis hujan bentar hujan bentar, berhenti, badai pasir. Jadi kayak wah udah gak kondusif di luar. Untung gue di rumah. Ternyata hujan ini cukup lama mengakibatkan banjir di banyak tempat, termasuk di dekat tempat gue. For your information, Dubai itu jarang banget hujan. Tapi sekalinya hujan ada kemungkinan banjir karena entah karena tanahnya yang pasir atau apa, gue nggak tahu, atau karena memang tidak dipersiapkan untuk hujan besar. Nah yang jadi masalah adalah ini hujannya lebih besar daripada beberapa puluh tahun sebelumnya setahu gue. Mengakibatkan ini banjir gede banget. Banyak apartemen yang basementnya kebanjiran. Teman-teman gue di sini basementnya kebanjiran, mengakibatkan liftnya mati. Demi keselamatan mereka harus naik turun tangga. Bayangin, kayak apartemen gue aja 12 lantai. Kalau lu di lantai 12 lift mati, lu mau beli sesuatu ke lantai 1 turun, lu naik lagi. Dan PR-nya adalah karena banjir, tukang delivery galon gak bisa nganter. Jadi pada kehabisan air minum. Dan grocery store terpaksa harus membatasi penjualan air minum. Kalau enggak, satu orang akan borong semua. Jadi dibatasi, lu kalau mau beli minum di grocery store, minum botol, itu maksimal 2 kalau nggak salah. Dan karena banjir juga, banyak yang airnya mati di apartemen-apartemen teman-teman gua. Kebetulan di apartemen gua aman. Jadi cuma 1 lift gua yang mati karena katanya ada kebocoran. Tapi aman pada umumnya. Airnya nggak mati, listriknya nggak mati karena ada beberapa juga yang listrik rumahnya mati. Jadi gue masih bisa mandi, gue masih bisa tidur, AC nyala. Tapi teman-teman gue yang lain ada yang beberapa terpaksa harus ngungsi ke tempat gue buat numpang mandi, numpang nongkrong lah gitulah. Tapi yang lucunya gue ngeliat ini adalah beritanya itu besar banget di Indonesia. Ngelihat orang-orang Dubai yang katanya ngeluarin jet ski dan segala macamnya, ada yang nembus banjir pakai mobil-mobilnya yang gede-gede. Itu gede banget di Indonesia. Ada yang beberapa yang nanya ke gua, lu gimana, aman? Aman-aman aja. Dan menurut gua gua ngerti kan, kita di Indonesia kayaknya udah terbiasa banjir ya. Jadi hype yang dibangun Dubai banjir tuh cukup berlebihan menurut gue. Mungkin jadi seneng kali ya. Mungkin
orang-orang pada seneng, wah Dubai aja bisa banjir gitu, apalagi kita gitu kali ya. Tapi nggak, gue kaget sih ngelihat euforia masyarakat akan news Dubai banjir ini. Tapi sebenarnya impactnya tuh dibalik semua kelucuan-kelucuan orang-orang Dubai di Dubai banjir, impactnya tuh lumayan. Banyak yang kasihan karena metro station juga mati dan orang banyak yang jalan kaki berkilo-kilometer karena mereka terjebak. Jadi saat hujan yang besar itu metro mati, orang dipaksa buat jalan karena nggak ada pilihan lain, jalanan udah banjir. Ada yang jalan berkilo-kilometer, kasihan juga sih memang. Gue sempet sebelumnya metro mati, tapi gue masih bisa dapat taksi. Kalau nggak gue harus jalan ke rumah gue. Dan gue udah ngebayangin tuh itu kalau jalan tuh, wah kayak encok deh kaki gue. Ya, that's it about banjir Dubai. Dan habis banjir itu gue ada trip mau ke Jepang. Jadi kan Dubai collapse, bahkan sampai airport aja tutup karena banyak orang yang nggak bisa terbang, jadi ketahan, airportnya banjir, jadi overlap semua trip-trip orang tuh. Jadi mereka harus ngirim pelan-pelan orang-orang yang tadinya ketahan gitu. Nah gua nggak berapa hari dari situ tuh harus pergi ke Jepang karena gua ada trip di Jepang yang mana tripnya udah gua plan dari jauh-jauh hari. Gua stres banget, gila. Gue stres banget, gue takut nggak bisa terbang. Jepang lagi kan, gue udah pengen banget pergi ke Jepang, coy. Kalau nggak pergi sih bete gue sama banjirnya. Tapi untungnya gue bisa pergi setelah drama yang panjang banget. Drama panjangnya adalah terlalu panjang gue ceritain, tapi intinya taksi gue nyerempet orang, terus dia nggak bisa nganterin gue. Ini gue lagi perjalanan ke bandara, gitulah. Kira kita harus cari cara buat gue sampai bandara. Udah stres banget gue. Dan perjalanan ke Jepang cukup jauh. Dari Dubai gue ke Singapura, Jepang. Di Jepang gue spend 2 minggu lebih, kayaknya 2 minggu, kayak visanya kan 15 hari, kayaknya gue spend 12-13 hari deh, nggak nyampe 2 minggu ya. Ya 12-13 hari. Menurut gue norak sih mungkin ya, mungkin teman-teman udah banyak yang ke Jepang, tapi menurut gue kalau lu belum pernah ke Jepang, lu ke Jepang deh, kayaknya it's such a beautiful country. Dan ya Jepang menurut gue unik aja gitu. Di tiap prefecture-nya berbeda-beda. Orang banyak yang suka Tokyo. Kebetulan gue pergi ke beberapa prefecture. Gue nggak tahu itu sebutannya prefecture apa sih. Jadi kayak gue ke Nagano, Osaka, Kyoto, Tokyo. Ya kalau nggak salah itu. Entah kenapa gue suka banget Nagano, sepi. Kayak gue suka deh negara-negara yang sepi gitu. Karena gue tinggal di negara yang rame dan hektik. Jadi gue kan dari Jakarta ke Dubai. Dua-duanya tuh negara hektik. Jadi ketika gue ke Georgia, gue suka vibe sepinya. Ketika gue ke Jepang, gue gak suka Tokyo. Tokyo terlalu rame menurut gue. Orang-orangnya terlalu hektik dan terlalu kayak ada yang dikejar gitu. Nagano tuh sepi banget. Nagano tuh ada trip kayak ke salju, ke gunung saljunya gitu. Tapi gue suka juga kotanya. Jadi entah kenapa kayaknya emang karena udah terlalu hektik di negara ini. Jadi gue pengen cari liburan yang gak hektik-hektik banget. Tapi gue suka banget Nagano. Dan di Nagano gue pertama kalinya nyobain onsen. Gue pengen cerita tapi gue nggak tahu apakah itu cerita yang baik untuk diceritakan. Tapi yang bisa gue katakan adalah jangan malu orang Indonesia. Oke, selanjutnya selain itu gue sebenarnya nggak ada lagi sih habis dari Jepang. Gue nggak ada trip-trip besar lainnya. Paling di tahun ini tuh gue pertama kali juga ngedengerin live
nya stand up comedy. Gue nonton Kevin Hart, cukup seru, tapi kayak bukan tipe gue deh. Jokes-jokesnya bukan jokes yang gue harapkan dari stand up comedian. Maksud gue kayak tipe jokesnya tuh yang dia lebih ke act out gitu. Gue tuh lebih suka yang storytelling. Dia storytelling maksud mungkin gue lebih ke political, social issue gitu-gitu gue sukanya. Jadi kurang sih menurut gue. Sebelumnya gue nonton Trevor Noah, itu gue lebih suka. Dia sangat ngebawa komedi-komedi lokal gitu. Jadi kayak dia lagi di Dubai, dia ada punchline khusus buat orang-orang Dubai gitu-gitu. Lucu menurut gue. Abis itu gue terakhir gue tahun ini juga lagi main futsal lagi, sama gue nge-gym sekarang. Jadi gue sekarang lagi aktif nge-gym dan aktif main futsal. Aktif tuh futsal sekali seminggu, nge-gym 3 kali seminggu. Dan jadi dulu gue tuh pas nyampe ke Dubai, pertama kali olahraga yang gue cari adalah futsal, dan gue langsung beli sepatu futsal. Jadi sepatu futsal itu terakhir gue pakai 2 tahun lalu, dan sekarang gue pakai lagi. Sama orang-orang Indonesia juga, ada beberapa, ada banyak ya, bisa ada 14-15 orang, kita main tiap hari Minggu. Seru, karena fun futsal gitu, kadang bisa serius juga. Jadi futsal yang seru ya gitu ya, nggak terlalu bercanda tapi nggak terlalu serius, jadi balance. Kalau terlalu serius males mainnya, terlalu bercanda lama-lama kita capek sendiri gitu, terlalu bercanda gitu. Jadi menurut gue ini seru sih. Dan gue lagi nge-gym. Kenapa gue nge-gym? Karena tentu saya ingin mendapatkan badan yang ideal. Saya merasa sudah terlalu besar, terlalu capek sih gue kayaknya dengan badan gue. Jadi ada beberapa kegiatan yang nggak bisa gue lakuin karena badan gue tidak mendukung. Jadi gue memutuskan untuk gym. Punya PT orang Indonesia juga, namanya Mulyono. Tapi ya that's it. Itu update tentang Dubai tahun ini. Kita lihat ini uploadnya kapan, semoga cepet. Tapi buat next episode kayaknya gue udah ada sesuatu yang gue siapin. Jadi rencananya tiap episode akan ada topik-topiknya sendiri, topical. Next episode kayak akan lebih seru. Either mungkin gue akan ngebahas tentang trip gue ke Jepang lebih detail, atau trip gue ke Georgia, atau trip gue selanjutnya yang akan gue lakukan bulan depan. Tapi kayaknya terlalu jauh. Jadi mungkin ada trip Jepang atau trip Georgia yang akan gue bahas. So that's all. Thank you for watching, and please kayak YouTuber gitu, please klik subscribe and nyalain tombol lonceng, get notified. Jadi tiap gue upload ada. Jadi gue janji gue akan upload lagi sering deh kalau subscriber gue nambah 1 juta dalam 24 jam. Gue langsung upload, gue sewa editor, sewa creative agency, gue langsung. Ya, please. Thank you so much guys. See you.